Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-26 di bulan September yang merupakan bulan Bina Keluarga. Dan di hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 45. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan dan memberkatilah mereka yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 43 dengan perikop perilaku terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin hingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga memakanmu. Janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu hingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebab orang umpahan dan sebagai pendatang, dia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diasingkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangmu. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari dalam kitab Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 43. Keluarga yang diberkati Tuhan. Menurut bagian firman Tuhan di dalam kitab Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 43 ini ada beberapa kondisi sosial yang diatur oleh Tuhan. Satu-satunya orang Israel perlu membantu atau peduli terhadap saudara yang jatuh miskin agar tetap dapat hidup. Ini penting karena perlakuan terhadap orang yang jatuh miskin, kita juga diminta untuk tidak mengambil riba atau keuntungan darinya, atau memberi makan dengan meminta keuntungan dari mereka. Hal ini menjadi sebuah penjelasan penting bagi kita hidup bagi sesama dan bagaimana kita hidup bersama dengan sesama yang berbeda status. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama di bulan Bina Keluarga ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kita hidup tidak dan bukan untuk diri sendiri, tapi orang lain juga.
Hal penting lainnya bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat perlu dengan sadar untuk saling menolong, memperhatikan, dan peduli. Sebagai orang percaya yang berkarakter Kristus, kita diingatkan bahwa kasih, ketaatan, dan kesetiaan itu adalah dalam diri setiap kita yang percaya kepada Kristus. Namun, kalau dalam praktek hidup kita tidak menunjukkan bagian hidup, maka perlu dipertanyakan status kita dan bagaimana kita yang selalu menggambarkan diri sebagai orang percaya. Sebab itu, kita saling menopang dan mendukung, dan juga kita harus ikut peduli terhadap sesama adalah hal yang penting dalam diri setiap orang percaya. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bersaudara itu sangat penting. Dan kita juga harus saling mengasihi dan menyayangi, itu pun penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saudara yang nanti ada di saat kita hidup dalam kesusahan. Dan merekalah yang ada di samping kita, dan mereka juga merasakan kesusahan kita. Sehingga saudara itu sangat penting bagi kita. Peraturan kehidupan pada firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Musa menunjukkan kepada kita bagaimana kita, sikap dan perasaan kita ketika saudara kita jatuh miskin. Apakah kita harus meninggalkan dia? Apakah kita masa bodoh terhadap dia? Ataukah kita juga harus mengambil keuntungan dari kejatuhannya? Jawabannya adalah tidak. Musa memberikan amanat bahwa ketika dia jatuh miskin, jangan sekali-kali menjadikan dia pekerja atau mempekerjakan dia seperti buruh, dan jangan menjual mereka oleh karena mereka telah jatuh miskin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita ambil hikmat dari firman Tuhan ini agar kita mengerti bagaimana cara pandang dan tindakan kita terhadap saudara kita yang telah jatuh miskin. Firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita bahwa jangan kita biarkan saudara kita jatuh dan jangan kita mengambil keuntungan dari kemiskinannya. Tetapi baiklah kita yang hidup sebagai orang percaya harus mengingat bahwa saat kita kuat, kita wajib menanggung mereka yang lemah, sehingga mereka tidak mengalami kesusahan lagi. Sebab itu kita telah ditopang oleh saudara kita sendiri atau sesama orang percaya. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, marilah kita ikut saling memperhatikan dan ikut terus peduli terhadap sesama, terutama dalam mengakhiri bulan bina keluarga di bulan September ini. Marilah kita semua didorong untuk ada dalam ketulusan hati untuk selalu peduli terhadap amanat Yesus bagi kita, agar keluarga kita diberkati, hidup pribadi dan kerja kita selalu dalam berkat Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang begitu baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan ini dapat menjadi petunjuk untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Ampunilah kami atas semua salah dan dosa kami
yang kami perbuat melanggar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan Mezbah penyembahan keluarga di bulan September ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.